Baik, Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini giliran kami dari kelompok satu, di mana topik yang akan kami usung di sini adalah dunia yang berwarna. Jadi di kelompok satu ini ada beberapa anggota kelompok yang ada di kami. Sebenarnya ada 6 orang, tetapi Bapak Arif Supriyanto untuk saat ini belum bisa. Saya sendiri, Agus Nugroho, ada Ibu Anggi, ada Ibu Ani, dan Ibu Cici Febrianti. Di paparan ini nanti akan kami bagi ke beberapa sesi. Nanti kami berikan waktu kesempatan untuk teman-teman. Dari yang pertama untuk Bu Cici, silakan Bu Cici untuk menyampaikan untuk slide yang berikutnya. Silakan Ibu. Ya, baik. Terima kasih Pak Agus atas waktunya. Perkenalkan, saya Cici Febrianti. Saya akan menyampaikan topik satu di bagian capaian pembelajaran. Yang pertama, capaian pembelajarannya mampu memahami pentingnya menerima perbedaan. Yang kedua, mampu mengidentifikasi contoh kerentanan dan implikasinya terhadap kebinekaan. Serta yang ketiga, mampu memberikan contoh lewat tindakan praktik kebinekaan. Lalu untuk yang selanjutnya ada mulai dari diri, yaitu pertanyaan pemantiknya. Yang pertama, menurut Bapak Ibu, apa pentingnya kebinekaan? Dan yang kedua, menurut Bapak Ibu, apa dunia saat ini baik-baik saja? Dan yang ketiga, bagaimana pengalaman pertukaran budaya atau interaksi dengan orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda dapat membentuk pandangan baru tentang dunia. Lalu di slide selanjutnya ada aktivitas. Kelompok kami memilih aktivitasnya yaitu permainan tebak kebudayaan. Adapun prolognya, di dunia ini banyak sekali jenis kebudayaan dengan ciri khasnya. Dengan ciri khasnya masing-masing dan menjadi ciri khusus di setiap negaranya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Agus. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Cici. Bapak Ibu sekalian, sebelum ke berikutnya pada topik kali ini memang yang kita angkat adalah berkaitan dengan budaya, nggih. Dengan budaya di mana dunia ini memiliki eh, sesuatu yang berwarna. Jadi kami fokus di sini nanti untuk pemantiknya kita mau mencoba di kebudayaannya. Walaupun banyak dari sisi-sisi yang lain yang bisa kita tampilkan baik itu dari sisi manusianya, maka dari di sini kami fokus untuk yang dari kegiatannya adalah budaya. Baik, untuk jenis kegiatannya atau aktivitasnya tadi yang sudah disampaikan Bu Cici akan diperjelas atau disampaikan oleh rekan kami berikutnya. Silakan kepada Bapak Afton nggih, untuk bisa menyambung, menjelaskan untuk kegiatan yang akan dilakukan pada topik ini. Silakan Bapak Afton. Oke, baik. Terima kasih Bapak Agus. Jadi untuk kegiatan pada aktivitas ini, kami memutuskan untuk menggunakan tebak gambar terkait dengan kebudayaan yang ada di dunia ini. Lalu kemudian ada sekitar 10 gambar yang digunakan. Nah, ini ada merata dari seluruh benua yang ada di dunia ini, katen nggih. Lalu kemudian di halaman berikutnya nanti ada pertanyaan seperti ini, tebaklah kebudayaan berikut ini berasal dari negara mana. Contohnya ada gambar di sini, misalkan berasal dari manakah tarian di samping, berasal dari manakah kesenian ini, gitu, sehingga nanti ditebak mana. Sudah ada pilihan jawabannya, jadi peserta tinggal menebak dari manakah ya kesenian-kesenian atau kebudayaan yang ada ditampilkan seperti ini.
Dari manakah bangunan ini, dari manakah tarian di samping, dan lain-lain begitu nggih. Lalu kemudian selanjutnya mungkin Bu Cici. Ya ini sampai akhir ada tarian, ada tadi ada bangunan, ada macam-macam. Nah ini adalah pilihannya, ada Afrika, Thailand dan seterusnya. Nanti di peserta diarahkan untuk memilih. Oh ini kelihatannya dari mana, ini kelihatan dari mana. Gitu. Baik, kira-kira untuk penjelasannya seperti itu untuk kegiatan aktivitas yang nanti akan dilanjutkan pada kegiatan yang berikutnya. Saya kembalikan kepada Pak Agus. Pak Agus. Baik, ya, baik Bapak Ibu sekalian. Jadi pada kegiatan atau aktivitas yang akan kami lakukan pada keragaman kali ini, tadi kita di antara sekian banyak budaya yang ada di dunia ini, kita akan menggunakan beberapa dari negara-negara tersebut. Lalu kita akan matchingkan dari asal negara mana budaya tersebut berasal, sehingga nanti secara langsung kita juga akan mengetahui keberagaman dan asal dari budaya tersebut. Baik, untuk selanjutnya, penjelasan untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami kepada Ibu Anggi. Kami persilahkan. Silakan Ibu Anggi. Baik, terima kasih Bapak. Perkenalkan saya Anggi, ini dari kelompok 1. Sebelum saya melanjutkan yang untuk refleksi, sebenarnya untuk memasangkan budaya tadi ya, untuk gambar-gambar budaya, kita tidak hanya bisa melihat dari, oh itu tarian, tapi dari pakaian adatnya yang dipakai di tarian itu kan kita juga bisa melihat sebenarnya. Kemudian dari ciri fisik orangnya juga, oh ini kira-kira dari negara ini gitu. Jadi gambar-gambar tersebut tidak hanya mewakili budaya sebenarnya, tapi juga bisa dari ciri fisiknya, kemudian dari cara berpakaiannya, itu nanti sudah bisa terlihat, oh ini dari negara ini, begitu Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lanjutkan ke refleksi. Nah, refleksi di sini kita mengambil beberapa pertanyaan. Yang pertama, menurut Bapak Ibu, bagaimanakah pengaruh keberagaman budaya tersebut untuk kita? Jadi, ketika kita sudah menyaksikan banyak budaya, kemudian mungkin kok ini menarik ya? Nah, itu nanti berpengaruh nggak terhadap diri kita gitu. Kemudian yang kedua, bagaimana jadinya jika kebudayaan dari berbagai negara masuk ke negara kita? Ini salah satu pertanyaan refleksi yang bisa direnungkan setelah melakukan aktivitas tadi, menjodohkan budaya gitu. Kemudian yang ketiga, jika Bapak Ibu seseorang yang memiliki wewenang kebijakan seperti apakah yang akan diambil jika kebudayaan negara lain membawa pengaruh negatif di negara kita. Itu beberapa pertanyaan refleksi. Dan kemudian untuk selanjutnya, nah di sini kita masuk ke konsep. Konsep yang pertama yaitu kita satu kesatuan yang berbeda. Dalam konsep ini diharapkan peserta dapat memahami keanekaragaman budaya di berbagai negara. Kemudian konsep yang kedua, ragam manusia, ragam bangsa, dan ragam bahasa. Nah, sebagai penghuni dunia, tentunya kita mengetahui bahwa terdapat ragam manusia, diikuti ragam bangsa, serta ragam bahasa. Mungkin itu yang, oh iya, ini konsep 3 sekalian. Konsep keragaman tingkatkan kecerdasan. Nah, pada tahap ini, fasilitator memberikan penjelasan tentang keragaman keragaman itu bisa meningkatkan kecerdasan. Keragaman pemikiran, pandangan, dan pergaulan akan memperkaya cara kita dalam berpikir dan bijak dalam bertindak atau mengambil keputusan. Nah, selain itu, orang yang mengalami keragaman budaya akan lebih menghargai dan berempati terhadap budaya orang lain. Namun, ternyata orang yang hidupnya seragam dan memiliki pengalaman yang terbatas, itu cenderung memiliki pandangan dan pemikiran terbatas pula. Demikian, Bapak Ibu, saya kembalikan kepada Bapak Agus untuk Ya,
Baik, terima kasih Ibu. pemaparan berikutnya. Terima Ya, kasih. baik. Terima kasih Ibu Anggi. Sebelum kita ke konsep, ada 5 konsep Bapak Ibu di apa namanya di topik yang pertama ini. Sebelum ke konsep 4 dan konsep 5 yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Ani, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Anggi, ya, dari yang kami tampilkan ini memang belum secara rinci. Untuk konsep yang pertama tadi misalkan ada satu kesatuan yang berbeda di rigid apa namanya langkah di lembar kerja yang ada di kami ini ternyata ketika kita pernah mengakses video misalkan ada seorang yang ternyata kita itu merasa sepertinya orang Jawa begitu ya. Orang Jawa ternyata ketika sudah ditelusuri secara lebih jauh ada genetik-genetik yang ternyata kita itu tidak 50% Jawa atau Jawanya kita itu hanya sekian persen saja. Ada ras-ras dari apa namanya etnis lain yang berkontribusi pada genetik kita seperti itu di konsep yang pertama. Di konsep yang kedua juga sama. Jadi tentang ragam manusia, ragam bangsa dan ragam bahasa. Kita bisa membayangkan tadi dari budaya tadi kebudayaan coba kita tampilkan tadi di sana kita akan bisa tahu bagaimana ragam manusia yang ada di sana bangsanya dari mana dan bahasanya yang suka berbeda. Satu simbol saja yang sama tetapi bisa memiliki arti yang berbeda. Ambil contoh ketika kita menggunakan simbol bahasa ya. Jadi misalkan katakanlah kita pakai speak in English gitu nggih. Dari kita menyatakan bisa atau ya itu ada bahasa oke. Nah, di Amerika simbol atau gestur oke itu ya dituliskan oke begitu nggih. Kalau di tempat lain mungkin tidak. Di Rusia simbol oke itu sama dengan kosong. Kalau kita menjawab oke mungkin di Rusia nanti artinya kosong gitu. Di Jepang kalau oke itu berarti artinya uang begitu. Jadi ini beberapa temuan yang barangkali sama simbolnya atau katanya tetapi memiliki ragam makna yang berbeda gitu. Baik, untuk selanjutnya di konsep yang keempat dan kelima barangkali akan disambung terakhir oleh kelompok kami dari Bu Ani ya. Bu Ani monggo silahkan. Halo Bu Ani, sudah di sini? Baik, saya akan membacakan konsep yang keempat, kerentaan di dunia dan kerentaan yang terjadi pada perempuan. Pada konsep 4 disajikan sebuah data mengenai keberagaman yang terjadi di berbagai negara. Ancaman yang terjadi, keamanan negara, diskriminasi warna kulit, tindakan intoleran, diskriminasi, kekerasan terhadap perempuan. Ya. Lanjut, pada konsep keempat, kelima, keterampilan abad 21, 4C. Untuk mengatasi kerentanan tersebut, ada kunci sukses abad 21. 4C, kunci abad 21, A. Creativity, melakukan ide atau gagasan baru atau membuat hubungan anggota dengan gagasan yang sudah ada. Yang B, communication. Komunikasi yaitu kegiatan mentransfer informasi baik secara lisan atau tulisan. Kemampuan komunikasi merupakan hal penting dalam beradaptasinya. Kemudian yang keempat, critical thinking. Berpikir kritis yaitu cara berpikir manusia untuk merespon seseorang dengan menganalisa fakta untuk membentuk penilaian. Kemudian yang C, collaboration. Collaboration adalah keterampilan bekerja sama dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau dalam pencapaian tujuan. Mungkin itu Bapak presentasi dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bapak Agus. Baik, terima kasih Ibu Ani. Sedikit penekanan Bapak Ibu di konsep yang keempat tadi, Bu Cici bisa dimundurkan sedikit Bu Cici yang konsep keempat.
Jadi Bapak Ibu, kerentanan di dunia dan kerentanan yang terjadi pada perempuan. Jadi kalau kerentanan ini barangkali kita akan bisa melihat dulu di dunia Barat itu saat politik apartheid itu nggih, di mana itu juga ada kerentanan dengan warna kulit yang hitam, itu ada diskriminasi begitu. Lalu di beberapa negara di Vietnam kalau nggak salah itu bagaimana di sana ada suku Rohingya yang menjadi sangat rentan untuk perbedaan ininya. Di Uighur juga di Cina juga ada hal yang sama. Jadi ada faktor-faktor yang bisa jadi mempengaruhi karena apa namanya kerentanan di dunia terkait dengan intoleran dan diskriminasi, dan ini memang bukan rahasia umum lagi yang ada di dunia. Baik, kami lanjutkan untuk bagian terakhir Bapak Ibu. Bagian terakhir Ibu Cici bisa di scroll untuk aplikasi nggih, dan evaluasinya untuk bagian yang terakhir Ibu. Ya, di aplikasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, praktek ataupun juga bagaimana nanti pengejauhan tahan dalam bahasa Indonesia pada keanekaragaman ini akan kami tuangkan dalam kegiatan ini. Jadi misalkan kita nanti sebagai fasilitator dan panjenengan sebagai peserta, lalu kita akan mengidentifikasi nih barang-barang di sekitar kita seperti apa yang kita gunakan mulai dari kepala sampai kaki. Setelah itu kita sebutkan asalnya dari mana, dan ini barangkali sekarang baru sensitif nggih Bapak Ibu untuk produk-produk yang barangkali kita makan atau produk-produk yang kita pakai yang berasal dari apa namanya Israel mungkin begitu nggih. Ini akan sangat berpengaruh, dan ini sungguh suatu hal yang memang butuh keragaman yang butuh disikapi dengan baik. Jadi langsung bisa kita praktekkan di sini secara aplikasi. Yang kedua, kami sebagai fasilitator itu akan menggali makna aplikasi dari peserta dan memberikan penegasan bahwa sesungguhnya kebinekaan global itu sangatlah dekat dengan diri kita. Jadi ya berbeda-beda itu sangat sangat nyata gitu nggih. Itu baru barang yang kita miliki. Tadi ada budaya, tadi mungkin nanti ada lagi apa namanya kesukaan makanan dan sebagainya. Artinya sangat banyak sekali keanekaragaman yang ada di sekitar kita dan di dunia. Terakhir Ibu Cici, untuk berikutnya ya evaluasi dan penutup. Jadi Bapak Ibu, intisari pada penutup pada kegiatan hari ini kita sampaikan bahwasanya kita berasal dari belahan dunia yang berbeda. Bahkan kalau kita tes DNA kita itu menunjukkan di mana asal-usul nenek moyang kita. Kita itu tidak tunggal, walaupun kita berasumsi tetap kita sebagai muslim misalkan ada satu garis tertentu yang ada di biadam gitu. Tapi secara umum ras-ras ini akan berbeda, tidak hanya berasal dari satu orang. Di sini kita juga bisa belajar bahwa semakin kita beragam, maka semakin membuat kita jauh lebih cerdas. Cerdas dalam arti kata untuk bisa memposisikan diri lebih bijaksana. Ibu, begini yang kami sampaikan di paparan kami, di kelompok kami, di topik yang pertama. Monggo, sebelumnya saya akhiri dulu, barangkali nanti ada pertanyaan atau ada diskusi, saya akhiri dulu, saya stop untuk recordingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.